Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi ya. Di kesempatan kali ini saya bersama dengan orang spesial yang biasanya yang bertemu selama ini atau biasanya yang eh, podcast bareng, bikin konten bareng itu adalah orang-orang hukum yang memberikan pengalaman, kemudian memberikan edukasi hukum. Nah, hari ini saya dengan orang spesial yaitu Bang Atila. Ya, terima kasih banyak Bang sudah berkenan untuk diskusi, untuk apa namanya itu bertukar cerita ya Bang. Ya. Nah, gimana Bang keadaannya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah diundang juga. Terima kasih banyak Bang. Nah, Abang ini kan sudah lama juga ini nggak muncul di dunia apa namanya entertainment ya Bang? Iya. Itu gimana Bang? Kok bisa sekarang nggak aktif lagi atau gimana Bang? Sebenarnya kalau bicara hal itu ya, itu semenjak tahun 2003, 2004. 2003. Kebetulan kalau secara teknisnya 2003-2004 itu adalah perubahan di dunia entertainment, khususnya di layar kaca. Pada saat itu tidak ada yang namanya stripping. Nah, pada saat stripping berarti kita ada risiko waktu kan, syuting tiap hari pagi sampai malam. Iya. Nah, iya. Sementara saya ada pekerjaan, ada usaha di luar yang tidak mungkin saya tinggal. Jadi di situ ada pilihan tuh, mau kita pilih yang mana? Ya, usaha kita kan bukan rumah makan atau apa ya. Oke. Nah, kebetulan usaha itu di bidang produksi ya, industri lagi, bukan produksi film, bukan. Jadi lebih ke desain produksi ya, fabrikasi Oke. yang kita mesti tangani sendiri, yang tidak mungkin kita tinggalkan. Jadi memang, wah gimana nih pilihan, pada saat itu pilihan ya. Oh. Jadi belum pernah nyobain stripping aja, belum pernah. Jadi benar-benar kalau dulu kita syuting gini, ya bro, kita kontrak, misalnya 26 episode, 52 episode, 104 episode, itu kita syuting dulu nih. Mau 3 bulan kah, 6 bulan, 9 bulan, setahun, tayangnya nanti. Oh, jadi syutingnya setelah kontrak, tapi tayangnya nanti. Nanti. Bayangkan tuh, pengusaha-pengusaha film dulu dia punya kekuatan capitalnya ya. Iya. Dia bayar si artis, dia bayar si tenaga produksi semuanya, si penulis ceritanya. Tayangnya masih nanti. Oke. Nah, kalau sekarang dibikin compact, yang walhasil saya juga melihat kan, jam kerja seperti terlihat sembarang gitu ya, tidak ada 8 to 5 gitu ya. Ya saya nggak tahu ya metode mereka, apakah tetap ada 8 sampai 5, apakah dihitung lembur, ataukah sifatnya kontrak, jam berapa hanya bebas ya kan ya. Jadi Iya. kalau saya pribadi saya nggak kuat ya kerja seperti itu ya. Kecuali mau stripping tapi 8 to 5 juga ya, itu mungkin bisa Iya, aja. iya. Tapi memang sudah apa namanya berapa tahun Bang di dunia entertainment Bang? Kalau di dunia entertainment Dari tahun 2003 ya? 93. Dari 93? Dari 93 sampai tahun 2003 lah ya, efektif ya. Itu tiap hari? Alhamdulillah dulu kan saya berangkatnya dari model. Ya, salah satu majalah remaja, mode dulu. Wow, model. Tahun 93, cover boy. Oke. Nah, masuk ke layar kaca itu saya main iklan. Dulu ada iklan satu produk, saya kebetulan produk minuman ya. Dulu ada kopi sama teh botol sosro, teh botol. Teh botol. Nah, kopi itu Nescafe, tapi bukan buat tayang di sini, buat global. Ya. Nah, tahun 94, 95 itu. Nah, saya mulai di layar kaca. Sinetron pertama saya Pondok Indah. Pondok Indah. Pondok Indah itu dulu di Antv. Oke, ya, di film Antv. remaja, serial remaja. Dulu kita ikutin ya model-model kayak Beverly Hills 90210. Oke, itu di Antv juga Bang? Itu di Antv. Oke. Nah, terus baru RCTI. Bikinlah kerjasama salah satu brand besar coklat, bikin namanya Dulung. Dulung tuh saya punya karakter dari anak SMA sampai lulus SMA, kuliah, saya seorang yang seperti penulis lah ya. Seperti saya bergerak di media.
Oke, oke, oke. Jadi ada berapa selama dari tahun 93 itu Bang, ada berapa film Bang? Kan itu kan Ya. per episode ya, satu film itu kan Ya. ada berapa episode. Jadi berapa film Bang? Nah, makanya kalau sekarang kita bisa setahun 3 film nih kalau stripping. Kalau dulu nggak bisa, Oke. susah. Bukan tidak bisa tapi sukar. Ya, kita benar-benar kerja rodi. Nah, jadi kalau saya dulu saya sekitar ada Hangatnya Cinta, Kasih Tak Sampai, Kesucian Prasasti, Sambara Budura, atau yang di sini tayangnya dengan judul Borobudur. Banyak lah, banyak lainnya. Kalau FTV saya udah lupa tuh judulnya karena nggak sempat. Karena udah banyak jadi lupa. Berarti Abang dulu selain main film juga lebih banyak ada usaha ya Bang. Ya. Jadi nggak fokusnya di film aja. Ya? Bukan, ya saya dulu banyak kerja usaha aja. Dulu bangun percetakan, ya kan. Oh, banyak bisnis. Di manufaktur ya, di seperti dunia di sini mungkin di pabrikasi ya. Saya metal non metal, jadi dari akrilik, laser cutting, semua segala macam. Dulu di Pulau Gadung. Oke. Banyak. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin yang menjadi pemirsa saya dulu, taunya saya cuma backgroundnya artis, ya kan? Iya. Gitu. Taunya abang ini artis saja gitu kan, mereka nggak tahu kalau ternyata abang ini pengusaha juga. Bang, kalau dilihat sekarang ini kan dengan perkembangan ya, teknologi, perkembangan zaman juga ya, dengan dunia entertainment sekarang dengan yang dulu, kira-kira yang abang bisa lihat perbedaannya gimana Bang? Kalau dari hasilnya lebih gede kita. Lebih gede dulu daripada sekarang. Itu kalau hitungan per episodenya, iyalah. Karena banyak saya atau gimana? Kenapa? Enggak, angka yang sekarang tuh sama kayak saya angka yang dulu. Yang dari tahun 90-an tuh sama. Angkanya nominalnya sama. Tapi nggak terlalu capek. Dulu kan dolar kecil. Dolar kan dikit. Iya. Sekarang dolar udah 2 digit. Dulu kan masih 1 digit. Iya benar. 3.000, 4.000. Nah, cuman dulu kan tidak stripping. Kalau sekarang mungkin artis sekarang saya kurang tahu teknis sistem pembayarannya ya. Tiap hari syuting berarti kan tiap hari dibayar, logikanya. Per tiap hari dibayar? Iya dong, logikanya. Per syuting lah, per syuting. Iya, per syuting kan dibayar. Kalau kita dulu nggak, seperti tadi, berbentuk kontrak, sistemnya 30%, 40%, 40 atau berapa lah, itu kebijaksanaan kita. Pada kontrak sama pihak PH, rumah produksi. Nah, tapi kalau angka, kalau saya juga kadang-kadang suka dengar berapa sih dibayar sekarang teman-teman kan? Iya. Oh, sama. Cuman mereka lebih banyak dan banyak pekerjaan offline. Kalau dulu tuh karena satu belum ada internet ya, maksudnya internet ada tapi masih pakai telkomatik, gitu ya, masih itu. Kita belum ada mungkin kayak sekarang Android segala macam. Jadi dulu tuh lebih pemanfaatan tuh misalnya broadcast nih seperti ya, mungkin SCTV, RCTI itu lebih banyak ke festival nasional, tingkatan nasional, keliling dia tour. Jadi artis kah, model kah, penyak band-band, nah itu kita keliling. Dulu kan seperti itu kita kepada masyarakat langsung nyentuh. Jadi jumpa fans ya, tapi dengan event dan kerjaan, bukan hanya jumpa fans. Oh, berarti kalau itu dari inilah, kalau kita ngomong masalah nilai lah ya Bang ya, berarti kalau dilihat dari sekarang, dulu itu hampir sama juga ya? Hampir sama. Karena dulu nilai dolarnya aja, itu tadi maksudnya. Tapi tadi kata Abang itu sebenarnya dulu bukan hanya main di dunia film, tapi sempat jadi model juga. Ya. Oh, model di mana Bang? Gimana model remaja, majalah remaja. Oh, majalah remaja. Sampai akhirnya jadi model di catwalk ya, fashion show. Oh, fashion show. Tapi bukan profesional. Saya bukan profesional, kan ada lagi tuh. Siapa-siapa yang mau jadi profesional di dunia catwalk kan ada. Ya. Nah dulu abang saya Arik, dia kan sampai go internasional. Bang Arik ya? Bang Arik, itu dia sampai go internasional. Dia profesional di sana. Kalau saya enggak, ya kan, mau susah saya kan. Jadi ya saya di model, saya main sinetron, saya ikut-ikut fashion show, misalnya teman-teman desainer segalanya. Mau dong jadi ibaratnya talentnya ya, jadi modelnya. Iya. Oh. Nah terakhir Bang, sudah nggak di dunia entertainment tahun 2000 berapa? 3. Tahun 2003 tadi ya? 10 tahun juga ternyata ya? 10 tahun. Oke Bang, memang keren juga. Apa sih kerennya Bang?
Hah? Lebih apa yang bikin tertarik nih Bang di dunia entertainment Bang? Sebenarnya saya lebih saya bukannya menghindari dunia entertainment ya, Kenapa Bang? tapi keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya di dunia Waktu. itu. Ya, Waktu ya. Dan di situ waktu kerja. Nah, tapi untuk saya di dunia entertainment, saya akan kembali. Tapi mungkin dengan satu uh, uh, hal yang beda. Mungkin saya lebih ke arah produksi film, ya segala macam. Ingin mencoba meningkatkan mutu. Bukan mutu apa? Kalau secara karya udah banyak, ya. Teman-teman tuh yang udah hebat-hebat bikin film bagus-bagus. Yang saya lihat untuk negeri kita tuh yang kita butuh tuh satu, mutu kerja dan perlindungan hukum. Ya. Apa dari kontrak kerja, satu jam kerja nggak ada nih di dunia kita, nggak ada. Nggak ada. Jadi apakah Depnaker nih bagaimana? Nggak pernah. Nggak ada perlindungan hukumnya? Tidak ada. Mau kerja jam 5 pagi sampai besok kayak jam 9 pagi juga. Tapi di dunia perfilman itu nggak diberikan perlindungan terkait kesehatan. Nggak ada. Dalam kontrak itu. Tidak ada. Nggak ada ya. Kita ada satu kejadian misalnya di satu lapangan di produksi. Nah, jadi dalam keadaan mereka sakit, akhirnya mesti meminta-minta. Ya kita tidak tahu masing-masing pemanfaatan waktu atas dirinya. Ya, mereka pernah sukses, saat tidak sukses. Waktu sukses dia bikin apa, saat tidak sukses bagaimana. Jadi cuman saya kadang-kadang suka prihatin. Apakah dia tidak mengasuransikan saat dia sukses, dia tidak pernah berpikiran untuk mengasuransikan, ya kan? Dia punya kehidupan pada pekerjaannya. Karena pekerjaan mereka tuh menghabiskan energi. Benar. Kalau orang melihat, wah artis enaknya, udah tayang di TV, fans banyak, orang tidak, mereka capek. Mereka senyum ya karena itu diminta senyum, mereka tuntutan nangis, jadi tuntutan dan ditentukan oleh director kan, saudara. Tapi bagaimana mereka untuk menempuh itu kan keras, bisa sampai pagi dan bisa 3 bulan tiap hari segala macam. Ya kita nggak tahu fisik masing-masing. Nah kadang-kadang juga sama teman-teman ini kan juga saya salut gitu, beneran badan kamu kuat ya kan. Saya olahragawan ya. Dulu taekwondo, udah capek nih, saya suka olahraga. Hobi. Saya pun tidak bisa spekulasi. Karena mungkin karena saya pernah jadi olahragawan, saya tahu batas capek saya. Saya nggak mau drill badan saya untuk terus-terusan jadi ibarat gini lah. Mobil terus-terusan kita geber-geber terus, motor terus kan cepat turun mesinnya. Artinya perlu diganti-ganti kan. Ada perlu diganti-ganti. Mendingan kita nikmatin, kita cintai pekerjaan kita, lakukan yang kita lihat kita sanggup aja. Kalau bicara, lu mampu nggak bikin? Semua orang pasti mampu. Pasti mampu ya. Nah, bahasanya apa? Kita mesti sadarkan diri kita gitu. Mendingan kita cari sesuatu yang pas buat kita, bagus. Misalnya contoh, Bro Geno, mau nggak main film? Kebanyakan, ya mau. Di satu sisi pada saat kita jadi profesional, artis profesional, kita tidak diajak, kita langsung iya. Coba lihat ceritanya, bagus nggak? Lihat waktu kerjanya. Baru terakhir kan menuju kontrak dan sistem pembayaran atau nilai kita. Iya, mau apa enggak, setuju apa enggak gitu ya. Kita kayak dibikin, kalau saya lihat nih banyaknya yang mungkin teman-teman di dunia layar kaca yang muda-muda gitu ya, dia main di sini, dia main di situ, dia main di sini, dia main di sini. Banyak kan? Hebat. Kuat ya, gitu loh Bang. Nah, kalau angkatan Abang ini yang sekarang masih aktif, zaman tahun 93 lah Bang, yang masih aktif di dunia entertainment masih banyak Bang, teman-teman Abang? Saya nggak tahu. Banyak yang berpolitik kayak... Banyak yang berpolitik ya? Diki Chandra, atau kan mantan wakil bupati ya pernah. Nah ini juga nih Bang, aku jadi teringat. Banyak kan saya lihat, sekarang ya Bang ya, banyak kan saya lihat artis-artis dulu yang di dunia entertainment aktif lah. Sekarang mereka bergeser di politik, ya kan Bang? Abang sendiri kenapa nggak ikut atau memang nggak tertarik atau bagaimana Bang? Atau nggak diajak atau gimana? Ada beberapa partai pernah mengajak saya, kebetulan juga salah satu partai besar. Cuman saya belum sanggupnya gini. Kalau ngajak saya cuma jadi boneka, saya nggak mau. Cuma untuk nyari suara, saya nggak mau. Karena saya punya visi juga.
punya misi juga kan. Oke. Jadi kalau saya bisa duduk menjadi satu perwakilan, saya tahu harus berbuat apa Ya. buat daerah saya. Nggak mengikuti angin aja ya kan. Nah, karena gini, kita sama lah nih teman-teman artis, kita mesti terbuka lah. Mereka waktu mereka berteriak-teriak, wah, nanti kita akan bikin ini, nanti dunia ini gini. Saya tanya, sampai sekarang ada nggak standarnya dunia artis di Indonesia, pekerja film? Iya. Zaman suatu ada dulu namanya KFT ya, Kongres Film dan Televisi. Jadi semua yang tergerak di dunia entertainment maupun dia adalah penyelenggara ataupun pemain, semua harus terdaftar di Parvi. Iya. Karyawan di KFT. Sekarang nggak ada, siapa aja bisa kerja di situ. Oh. Ya kan, saudara, kerabat, teman, ayo. Selama mereka bisa, nanti mereka dituntun. Ini yang nggak ada standarnya dunia ini. Nah, lari kemana? Itu kan sebenarnya lari ke hukum. Tidak pernah ada dibangun aturan. Dulu pernah ada, dihilangkan. Regulasi-regulasi itu kan harusnya ada. Iya, iya. Zaman dulu kan saya tahu, karena ayah saya kan juga dulu pernah jadi ketua KFT, juga menjadi tokoh lah di dunia perfilman. Ya karena dulu sepertinya semua itu benar-benar terjaga. Yang semenjak era reformasi semua bebas. Ya, mau cara kita kerja, mau apa. Ya kita lihatlah, misalnya kayak teman-teman bisa ada isu-isu di infotainment, misalnya seperti di kayak YouTube channel di mana-mana. Ya. Masalah mulu. Sebenarnya masalah itu kan berarti tandanya kan tidak terpayungi. Iya, iya. Dunia entertainment tidak terpayungi. Jadi tidak terpayungi dengan hukum. Iya dong. Contoh, si A ribut sama satu produk, si ini ribut sama ini. Iya, ya kan? iya. Kalau mereka tuh bekerja dengan cara jelas, kita terbiasa loh. Saya dari tahun 93, berarti saya lulus SMA tuh. Tahun 94 saya lulus SMA. Tahun 93 saya udah di entertainment. Saya melihat yang bentuk namanya kontrak kerja. Iya. Wah, berarti dari tahun 93 saya udah terbiasa tuh dengan kontrak kerja. Kan udah jelas, ada pasal. Iya. Ada para pihak, ya kan. Udah, kita masing-masing menyepakati pasti tidak akan ada masalah di kemudian hari. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya saya lihat adalah si artis dengan manajernya berantem, si artis A sama artis B berantem, si ini sama pihak produsen ibaratnya sponsorship berantem. Saya kadang-kadang bingung ya kan ya. Ini zaman makin modern, makin kompleks, tapi kan instrumen juga terisi gitu. Iya, benar. Lengkap. Kok seperti dianggap mudah ya, banyak lah yang sekarang kita bisa lihat-lihat lah kan. Masalah kosmetik nih yang lagi kenceng-kenceng ya kan ya. Tapi ini sebelum saya mau geser ke situ, tapi sebelum itu saya tanya dulu Bang, berarti Abang memang nggak tertarik di dunia hukum, di dunia politik, karena memang nggak mau punya kemandirian lah Bang ya, nggak mau ngikutin artinya dibilang itu ya nggak mau stereotype. Saya punya kemandirian sendiri, saya punya prinsip gitu. Tapi itu benar Bang, karena Abang sudah singgung, mungkin saya singgung juga topik itu. Kalau dilihat beberapa tahun ini, kok sekarang banyak artis yang bermasalah hukum, yang bisa dibilang menghadapi masalah hukum. Ya, mungkin banyak sampai hari ini, kalau saya pikir kebanyakan dari kalangan artis nih ya, yang selalu disorot nih untuk beberapa kasus. Sebelumnya saya lihat nggak terlalu banyak. Sebenarnya kalau Abang lihat dari pandangan Abang sendiri nih, karena sebagai Abang ini sebagai artis ya, Abang kok bisa? Apakah itu tadi karena belum ada payung hukumnya, belum ada perlindungan hukum, atau kalau Abang lihat sendiri bagaimana itu Bang? Ya kita tuh artis akhirnya lebih dipaksakan untuk mandiri. Kamu ada masalah, ya cari lawyer. Cari sendiri. Berarti artis ini nggak ada perkumpulannya? Ada. Oh, perkumpulan sebenarnya ada kayak Bang? Tapi kan perkumpulan ini ada Parsi, ada Parvi, ya kan? Tapi ujung-ujungnya hanya dipolitisir. Nah itu yang aku nggak suka. Makanya dunia entertainment di Indonesia
hanya megah di negeri sendiri, tidak pernah bisa. Oh, go internasional bukan itu. Oke. Persepsi, perspektifnya teman-teman di dunia entertainment tuh sangat keliru. Oh, saya go internasional karena produk kita ditayangin di sana. Itu sangat mudah. Siapa aja bisa bikin satu produk untuk ditayangkan keluar, ya kita tinggal mencarilah broadcast di luar atau kerjasama siapa itu hanya bicara kita punya kinerja, proses saja. Iya. Kalau bicara go internasional ya kita kayak China, kayak Amerika udah pasti, Perancis, Italia, sekarang film-film Jerman aja, Thailand yang deket-deket, Malaysia, ya itu kita bicara go internasional. Semua produksinya udah pasti menjadi dagangan dunia internasional. Nah, kalau bicara go internasional secara pribadi, itu rezeki. Misalnya kayak siapa ya, yang gampang penyanyi nih, Agnes Monica lah gitu ya. Ya dia individunya, ya kan. Tapi kapan negeri ini secara general kita bisa go internasional? Contoh, si A bikin film pasti ditonton di luar, si ini tonton. Jadi udah menjadi apa, menu pilihan juga untuk warga lain. Ya dengan adanya ada apa satu channel ya di dunia maya misalnya Netflix gitu. Ya kita ada kesempatan juga untuk menayangkan produksi-produksi kita, tapi tidak berdasarkan permintaan. Kenapa saya bisa lihat itu? Misalnya saya lihat, saya analisa, kok kita filmnya hantu semua ya? Iya, banyak kan horor ya Bang? Iya. Kok ini kayak negeri klinik atau apa ya, suka ya? Apa masyarakat dunia emang suka gitu? Tapi ada film komedinya, dramanya. Kalau bicara sinematografinya, ya filmisnya, udah oke lah kita. Nah, tapi kenapa dan bisnisnya kurang oke sih? Tandanya apa? Pelindung payungnya yang nggak ada. Negara belum membackup secara utuh. Nah, terus ngapain nih si artis-artis jadi politisi? Ya ngapain? Iya betul. Harusnya saya sebagai seorang di dunia entertainment, pada saat saya punya kesempatan bisa duduk sebagai wakil rakyat, ya saya lebih baik memberikan masukan untuk di dunia seni dan kebudayaan. Loh ini tapi ada di PUPR, ini ada yang urusannya ini. Itu juga jadi, saya sendiri jadi pertanyaan juga, makanya saya tanya tadi, kok banyak kemudian yang dulu di dunia entertainment, yang lebih percaya dia sebagai artis, tapi tiba-tiba dia masuk ke dunia politik dengan bidang yang yang backgroundnya itu nggak sesuai. Ya kalau saya lihat memang ada beberapa juga yang ke dunia politik, di pemerintahan, tetapi mereka masih nyambung lah di dunia seni ya, seni dan budaya. Itu masih saya pikir itu masih nyambung lah ya. Nah, tapi sekarang malah kebanyakan yang itu tadi ke dinas PUPR, tiba-tiba pembangunan yang dia pikirkan segala macam. Nah, makanya tadi aku pikir ini jangan-jangan dunia artis sekarang itu banyak yang harus dievaluasi. Ternyata dari hasil tadi Abang sampaikan itu memang regulasi-regulasi yang harusnya dibutuhkan dalam para artis ini mesti ada yang perlu dibentuk ya, perlu ada gitu ya. Oke Bang, jadi kalau besok-besok Abang ditarik di politik mau nggak nih Bang? Saya sih sebenarnya terbuka aja, saya mau aja, cuman ya ada risikonya gitu sama partai kan misalnya gitu. Ini untuk apa ini? Kalau hanya untuk ngumpulin suara, aduh males. Kenapa? Gini, misalnya, wah sombong dong, belagu dong. Bukan, yang kita mesti sama-sama sepakat. Resiko artis 99% gak ada yang ngerti. Benar. Sedih nih, saya nih bicara sedih. Artis tuh nggak sadar. Sebagai sosok, sebagai tokoh yang paling kaya, sebagai ikon. Kita bicara 280 juta penduduk. Pada saat si artis, mohon maaf nih, misalnya ngupil tuh dibenarkan, se-Indonesia ngupil, kita ngeliat seneng nggak? Enggak. Pada saat seorang artis tuh dengan gayanya, dengan cueknya, bertahap gitu, depan umum. Dia bertahap. Se-Indonesia 280 juta juga begitu di depan umum. Enak ngeliatnya? Nggak enak. Itu resiko artis. Dia jadi ikon.
Kalau dia jadi role model, hati-hatilah berucap, bertingkah laku. Loh, kita begini, saya juga banyak mau. Saya kalau perlu ibaratnya ke disco ya 24 jam setahun kalau perlu. Kan bahasanya gitu ya. Iya. Tapi kan saya nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena saya khawatir. Oh, artis seperti begini, artis seperti begitu. Nah, itu bahaya. Jadi, saya tuh sebenarnya pengen ngomong sebenarnya sama teman-teman artis yang saya kenal maupun saya nggak kenal ya. Iya. Yang baru maupun yang udah lama. Waspada. Bahwa kita ini adalah role model. Di mana? Di mata pemirsa. Di mata pemirsa. Di saat kita bikin sesuatu yang kurang baik, mereka akan membenarkan itu jadi hal yang baik. Contoh sekarang banyak ungkapan-ungkapan yang menyeleneh, bahasa-bahasa kotor udah kayak dibakukan sebagai akan-akan itu udah ada dalam KBBI. Ngaco, bro. Iya, diada-adain ya. Ya betul. Oke, Bang. Tadi itu, Bang, makanya saya singgung sedikit, Bang. Sekarang saya lihat banyak artis ya, yang atau selebritis yang menghadapi masalah hukum. Yang contohnya yang sekarang lagi rame itu kayak Nikita Mirzani ya. Maaf aku bukan mau menyinggung substansi masalahnya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung juga nih rekan-rekan pengacara Nikita Mirzani. Tapi aku pengen melihat pandangan Abang ya, karena sekarang itu sangat rame ya di dunia maya dan ini disorot, Bang ya. Melihat keadaan-keadaan seperti itu, Bang, kemudian bagaimana Abang bisa ada suatu pandangan teman-teman artis yang sekarang itu menghadapi masalah hukum? Nikita Mirzani ini, Bang. Ya. Coba, Bang, aku pengen tahu nih pandangan Abang sebagai sama-sama kan profesinya sama-sama nih ya kan? Ya, itu. Nah, seperti misalnya Nikita Mirzani ya, dia kalau saya lihat kan dia lebih berkarir di dunia apa sih kayak influencer gitu ya. Iya. Tapi dia serius di sana. Sampai dia memiliki harga yang fantastis. Aku pun salut lu ngeliat-ngeliat nonton di berita, wow. Gitu. Iya. Salut. Ibaratnya sayang aja kita nggak pandai cuap-cuap gitu ya. Kalau nggak pingin juga kita ya kan cuap-cuap apalah di TikTok, di media sosial ya kan, sampai kita bisa punya rate yang begitu fantastis. Tapi itu rezeki masing-masing. Berani loh. Kalau itu apa nih, Nikita Mirzani itu berani. Dan saya lihat banyak benarnya. Iya. Jadi gini, cuma ada satu nih ya. Apakah saya sih ngelihat ya sebagai penonton nih, saya bukan ahli hukum pasti gitu. Tapi ada satu, saya anak komunikasi, jadi saya praktisi ilmu komunikasi. Saya cuma ngelihat, saya sangat sedih. Contoh kemarin hakim lah hakim kok seperti jadi di bawah ada opini hakim begini begitu, jaksa begini begitu, ya kan ya. Wah, ini kita Mirzani. Itu juga lagi rame tuh, Bang. Iya, benar. Tapi kan dibilang Nikita, saya banyak orang bilang, wah Nikita keliru. Saya juga bisa bilang nggak keliru juga. Karena gini, saya tuan rumah, mohon maaf, di sini saya lihat hakim. Sedih juga saya ngeliat hakim, tapi kan kenapa seorang hakim-hakim ini tidak aturan, ibaratnya kamu kalau di rumah saya ada aturan nih. Kalau yang saya tahu, saya kan juga pernah berkasus, ya kan ya. Oh, enggak sekali. Dulu kasus apa, Bang? Banyak. Tapi enggak, hal-hal kecil. Yang akhirnya kadang-kala nih media jadikan ini hal besar. Saya jadi malu. Maksudnya gini, kayak yang tadi saya bilang, ada beban moral, kita jadi role model. Bisa nggak satu kebaikan yang pernah aku perbuat dimanfaatkan untuk menjadi model yang baik untuk masyarakat? Apa? Nggak ada. Ada pernah? Itu mah gimmick-gimmick aja. Saya tahu, oh ini bisa bikin A, B, C. Bukan itu. Jadi yang secara subjeknya gitu lebih karena masalah, ya kan? Saya banyaknya kasus perceraian. Oh, nggak seru. Berarti Abang dulu agak playboy ya? Enggak. Karena saya anak baik-baik. Oh, anak baik-baik. Ya, saking baiknya lah ya. Banyak senang. Tapi gini, Bang, aku kembali lagi ya dengan masalah hukum ya, dengan kasus hukum yang beberapa saya lihat mungkin di kalangan profesi Abang ya. Ini
kalau abang sendiri berpendapat mungkin punya pandangan terhadap kasus-kasus yang alami lah, mungkin pernah abang alami juga. Saya nggak tahu persis seperti apa case-nya, tapi seharusnya bagaimana bang posisi seorang artis ya? Mungkin aku lebih ke personal ya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tadi, kemudian itu bagaimana dalam menghadapi masalah hukum seperti itu? Dari pandangan abang nih. Contoh lah kasus yang sekarang lagi rame-rame, ada beberapa kan. Kalau pandangan saya ya, yang pernah saya alami dan saya menempuh banyak keberhasilan. Keberhasilan apa? Tidak sampai di ruang sidang. Selesai mediasi. Iya, semua selesai pada saat mediasi. Misalnya apakah itu di Polsek, di Polres, atau di Polda. Kenapa? Kan kayak Polri itu kan memiliki instrumen-instrumen juga yang kenapa mesti ke ruang sidang kalau bisa selesai di sini. Apa namanya justice apa? Restoratif justice. Namanya sekarang yaitu. Ya, restoratif justice. Nah, teman-teman artis bilangnya kita nih harus memilih lawyer, bukan lawyer yang kelihatannya bagaimana. Lawyer yang bisa benar-benar mensupport kita, memberikan arahan kita, jadi teman diskusi untuk jalankan lu ini, ya kan? Bukan saya lihat si ini berantem sebelum panggil kantor polisi ribut. Pengacaranya harusnya memberikan solusi. Pengacara itu gunanya bang. Nah, memberikan solusi. Bukan bikin masalah lagi, bikin masalah baru. Aku selalu menempuh ke sana. Ya, Bang Genu, aku selalu menempuh ke arah sana. Karena capek. Kita nanya dulu pertama kali, kalau sidang itu berapa lama? Pas udah bilangnya, ya 4 bulan, ya bisa setengah tahun, bisa setahun. Aku gini, kalau aku cari duit tuh enak tuh kalau segitu. Jadi bahasanya apa? Juga secara kan gini, semua sebenarnya apa bahasanya setali dua uang ya. Bahasanya. Saya memanfaatkan lawyer untuk kebutuhan saya, sebagai untuk mencari perlindungan hukum. Ya kan? Lawyer kan juga memanfaatkan saya. Ya dong. Dan apakah salah? Tidak. Hidup harus gitu. Win-win solution. Kita mau gali dari sisi mana, kita harus seperti itu. Nah, mungkin masyarakat sih tidak ngeh. Saya sebagai orang media, juga yang lama di media, entertainment kan. Tapi di media, saya juga saya praktisi di ilmu komunikasi. Saya tuh ngelihat. Itu sangat terbaca. Arahnya akan kemana, ya kan? Siapa yang membutuhkan siapa kan? Kadang, Niko, mohon maaf ya, begini. Ini lawyer kok kayak lebih mau eksis dibanding si kliennya. Salah, ya itu masing-masing. Tidak salah juga. Dia hanya mengambil kesempatan. Tapi yang jadi masalah, kalau tidak objektif nantinya. Karena gini, pada saat kita masuk ke media, itu ada risiko-risiko yang harus ditempuh. Contoh kembali lagi kasus Nikita nih. Seperti yang saya bilang tadi, Nikita teriak-teriak, wow, begini-begini. Disalahkan, saya nggak bisa menyalahkan. Karena pada saat kita masuk ke suatu ruangan itu aturannya tidak lengkap. Ya Nikitanya nggak ngerti. Kalau yang saya tahu dulu pengadilan kaki gini aja kan dilarang. Disilang aja dilarang. Waduh gimana kita keras-kerasan berdebat, apalagi jaksa sama ini harusnya hakim ketok palu diam nah gitu. Saya sedikit menanggapi terkait itu bang. Kalau persidangan itu disebut sebagai tempat sakral, sehingga ketika masuk kita di tempat sakral itu memang harus dijaga, etikanya ada, kemudian aturannya juga ada. Tapi tidak bisa dipungkirin juga ketika waktu dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau menanyakan sesuatu dengan suara besar, itu tidak masalah. Tetapi tetap menjaga etika, tetap menjaga aturan yang sudah ditentukan oleh hakim. Contohnya ya yang disebutkan sama Bang tadi, sama Bang Tilat tadi, bahwa kita menjalani teriak-teriak segala macam. Itu tidak kemudian juga melanggar aturan di pengadilan, bukan tidak menghargai juga. Kalau saya berpendapat ya, ini bolehlah rekan-rekan yang lain berpendapat lain, bahwa memang harus menyampaikan kebenaran, itu tidak masalah. Kenapa harus disampaikan dengan teriak? Kadang-kadang memang suaranya memang seperti itu, tidak bisa tidak bisa dibatasi.
Ya. Nah, itu kalau terkait dengan ruang sidang, Bang. Tapi saya tanggapi dua hal nih. Karena Abang tadi nyinggung. Jadi ini saya masuk di dunia saya tuh, Bang, ya kan? Ya. Nah, banyak pengacara. Pengacara ini kan sekarang baru disebut, Bang. Sebelum tahun 2003 itu kan disebut pengacara. Sekarang itu setelah ada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu disebut sebagai advokat. Nah, sesungguhnya advokat itu adalah merupakan penegak hukum yang independen. Pekerjaannya apa? Ketika orang meminta tolong ke dia, apa yang dia lakukan? Menyalahkan penegak hukum lain? Bukan. Tapi pekerjaannya itu adalah meluruskan, menegakkan atau memastikan terpenuhi dan mendapatkan keadilan. Oke. Memastikan proses hukum itu benar. Nah, kadang-kadang advokat ini memberikan pendapat yang mungkin bertolak belakang dengan kliennya. Tidak salah sepanjang itu adalah sesuai dengan aturan, tetapi tujuannya adalah dua. Mendapatkan solusi atas masalah yang dia bantu dan mencegah masalah hukum baru. Benar. Nah, banyak juga pengacara ya masalah yang ditangani belum selesai, tetapi muncul lagi lah masalah baru antara pengacara dengan orang lain. Dan itu, Bang, dan sekarang aku tambahin, sekarang saksi jadi bermasalah. Saksi jadi bermasalah juga ya. Itu ya kan? Kasihan. Iya, saksi jadi bermasalah gini, Bang. Jadi apa collateral damage jadi ya? Iya. Aku boleh ini ya? Boleh sambil santai. Jadi kalau nggak boleh tanggung jawab nih. Itu boleh sambil ngerokok, Bang, nggak apa-apa. Aku juga ngerokok. Jadi gini, saksi aku sedikit singgung ya, Bang, karena Abang sudah mulai singgung. Jadi saksi itu di persidangan sudah disumpah. Ketika menyampaikan keterangan di persidangan, itu harus menyampaikan keterangan apa adanya, sebenar-benarnya. Kalau tidak, maka akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu. Ya. Nah, maka muncullah bahasa tadi bahwa saksi aja bisa bermasalah. Bukan perkaranya dia, bukan. Tapi perkara orang lain dia jadi saksi, tapi dia memberikan keterangan palsu, itu jadi masalah. Karena kenapa? Dia itu disumpah. Dan konsekuensinya ada dua. Pertama, dia melanggar sumpahnya kepada tuannya dia. Ya. Yang kedua adalah konsekuensinya dia melanggar aturan hukum di negara. Nah, memang kadang-kadang di situ, Bang. Karena saya tadi nyinggung itu karena Abang tadi masuk di beberapa advokat. Nah, cuman belum jawab tadi, Bang, masalah ada beberapa kasus artis saya lihat ya. Bagaimana pandangan Abang tuh, teman-teman? Apa nih yang harusnya dilakukan gitu loh? Sebelumnya aku ada sedikit analisa aku ya. Terbaca sama aku bahwa emang ada banyak itu dibuat-buat. Ya. Karena gini, ada satu pihak-pihak dalam satu manajemen itu ingin mengangkat si artis. Jadi kita juga mesti menganalisa. Cari sensasi maksudnya? Iya, walaupun itu sampai menempuh jalur hukum. Bikin sibuk kepolisian, bikin BAP segala macam, tapi banyak kan. Tiba-tiba hilang. Kalau saya sih sebenarnya gini, ada satu hal saya sebenarnya pingin ngomong gitu, temen susah ya. Ngomong aja, Bang, nggak apa-apa, Bang. Ini bebas di sini, Bang. Bukan ngomong sama bro. Aku pingin ngomong sama ibaratnya kayak Kapolri gitu ya segala macam. Sama apa? Ini serius, siapapun emang nggak ada hukumnya. Siapapun bisa bikin laporan itu jadi masalah. Di luar, saya bukan mengcompare ya, tapi di luar tidak serta-merta orang datang bikin laporan diterima. Berarti kan ada cara tertentu yang ini cuma buat sensasi, ini buat ini. Jadi tidak dilanjutkan adalah si pihak, misalnya di sini adalah kepolisian yang waktu menyidik dong. Nah, kalau aku lihat capek ya kepolisian, siapa yang bikin laporan? Si artis A lawan artis B, sini bikin laporan, sini bikin laporan dua. Nah, akhirnya sampai ke ruang sidang. Contoh kayak kita ini kan sampai ruang sidang ya. Sekarang di belakangnya adalah mafia kosmetik, timbullah begini. Dugaan. Tiba-tiba merugikanlah satu perusahaan besar di sini yang perbankan ya kan ya. Akhirnya
dihantam sama buzzer-buzzer sama netizen. Wah, nggak bisa dipercaya ini perbankan. Iya. Padahal di sini bukan kesalahan dia, pada saat itu dia diminta kesaksian. Kayak yang tadi dibilang kan, dia mesti memberikan kesaksian yang terang gitu. Iya, iya. Loh, kalau akhirnya mencelakakan dia punya diri ataupun korporasi, nah itu kan apa perlindungan hukumnya? Iya. Nah harusnya kayak kemarin deh yang lagi besar juga kan, ini ada satu, pasti kita tahu juga ya, perbankan kan. Kan itu kesalahan yang salah dari rumah pengadilan. Dia harusnya bikin, oke, ini ada kesaksian, ada di saksi ahli, dia akan membuka secara privasi, tolong media keluar dulu. Kan punya hak hakim. Sampaikanlah, uangnya nih kita nih mau tinggal Rp 1 perak kah? Atau ada 1 triliun, ada, ya kan, wadah triliun juga, orang nggak perlu tahu. Nah, ini akhirnya apa? Momen ini digunakan oleh korporasi lain untuk merusak, kan bisa terjadi. Yeah. Untuk dirusak nama baiknya segala macam. Nah, berarti besok-besok tidak akan ada perbankan yang akan mau menjadi saksi ahli. Saya nggak mau ah. Nah, kenapa? Kerugiannya besar. Nah, itu bagaimana kan kembali lagi. Nah, kita mesti melihat kasus ini di-develop atau tidak. Bahasa di-develop adalah maksud kasus ini emang dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk menguntungkan diri mereka. Sorry bro, saya sebagai artis saya bisa bikin sesuatu yang main-main bisa jadi serius, bisa menggunakan instrumen negara secara serius, padahal saya lagi main-main. Tahu dari mana? Ibaratnya mungkin ya kita bisa acting kan ya. Yeah. Saya datang ke kantor polisi, waduh Pak, tolongin saya nih gini. Yeah, yeah. Orang celaka, saya bikin. Yeah. Nah, ini bahayanya di negeri yang saya lihat. Yeah, yeah. Hal kecil jadi besar. Ibaratnya kalau saya dari orang tua dulu kan dari sejengkal jadi sedepa jadi sehasta. Iya, iya. Nah, menarik ini. Iya, Yeah. ini resiko. Ya, jadi ada lagi nanti kita bisa tarik lagi ke Kominfo ntar. Oke. Ya. Tapi aku sedikit tanggapin Bang, masalah yang Abang sampaikan tadi itu. Makanya sekarang saya salah satu mungkin sekalipun saya punya media sosial sedikit, dilihat orang sedikit juga. Terkait Abang tadi menyampaikan bahwa harusnya laporan itu jangan diterima kalau memang ini. Kemudian tolong dong prosesnya segala macam. Makanya sekarang sedang ada pembaruan terkait dengan hukum acara dalam proses pidana, dalam konteks pidananya. Ini banyak hal yang perlu dievaluasi dengan undang-undang yang masih berlaku sekarang. Tapi dalam rancangan undang-undang baru, itu akan benar-benar dilihat apa tupoksi-tupoksi yang harus tidak kemudian mungkin berlarut-larut nanti permasalahan atau perkara yang dilaporkan. Tapi terkait dengan laporan, masyarakat menyampaikan laporan, kemudian membuat laporan, itu memang pihak kepolisian itu nggak boleh menolak. Betul. Nggak boleh menolak, tetapi betul tidak harus sampai di pengadilan. Makanya di sini bisa dimanfaatkan namanya restoratif justice tadi. Ya. Memang perlu perbaikan hukum, ya. Tapi kalau kadang-kadang memang kurang diselidiki juga terkait dengan laporan yang diterima gitu ya pihak penyidik. Tapi mungkin ada juga pandangan lain dari teman-teman penyidik itu ketika menerima laporan bahwa udah cukup 2 alat bukti. Itu tidak masalah juga. Tetapi tetap tadi bahwa dimanfaatkan namanya restoratif justice, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, di pengadilan pun ada. Ada aturan setiap instansi masing-masing. Nah, ini yang perlu dijaga. Tapi yang saya menarik lagi yang tadi Abang bahas dalam kasus Nikita Mirzani terkait dengan disampaikan data ya. Data pribadi sebenarnya. Data pribadi. Nah, terkait dengan data pribadi ini harus diingat bahwa di tahun 2022 ada Undang-Undang Nomor 27. Perbankan sendiri seharusnya melindungi itu. Benar. Pertanyaannya, apakah ada korelasi
substansi perkara yang sekarang berjalan dengan data itu. Ya kan, kalau saya lihat kan perkaranya itu ada berkaitan dengan TPPU ya. Ya. Nah, apakah ada kaitannya? Nah, kalau contohnya seseorang punya rekening di BCA, Ya. tetapi dia punya rekening lain yang dibongkar hanya di BCA. Tetapi di rekening lain kan kita nggak tahu. Betul. Nah, apakah ini sebenar-benar di situ ada namanya hasil pencairan uang yang disebut atau yang dimaksud itu atau bukan? Kita kan nggak tahu. Benar. Nah, disampaikan di pengadilan hal itu, dilihat dulu seberapa, karena bukti yang disampaikan itu yang dilihat adalah kualitasnya. Ya. Kualitas pembuktian itu apakah ada dalam perkaranya atau enggak, dan perlu disampaikan apa enggak. Karena ketika soal perbankan menyampaikan informasi yang tidak berhubungan, tapi justru melanggar aturan untuk membongkar data seseorang, itu melanggar undang-undang. Jadi undang-undang itu perlu diketahui juga, jangan sembarangan juga data-data orang disampaikan di persidangan. Karena saya menarik, sebenarnya saya belum tahu ini, saya belum tahu terkait dengan berita itu atau terkait dengan yang abang ceritakan, tapi minimal saya tanggapin ya, karena mungkin juga nanti banyak yang menonton ini bisa paham lah. Ini bukan bicara keliru, ini bicara kesalahan. Iya. Pengadilan salah, tidak bikin itu tertutup. Tidak tertutup ya? Ya, bolehlah pada saat. Tapi persidangannya terbuka. Iya, kan bisa diminta. Ini tolong nih, ada mungkin ada saksi ahli segala macam. Kedua, yang salah siapa? Kalau misalnya kasus Nikita Mirzani bicara, siapa? Kuasa hukumnya. Masa kuasa hukum tidak tahu? Pak, tunggu, ada undang-undang yang tadi seperti beliau sebutkan dong. Ya harusnya disampaikan sih. Harus disampaikan. Kita bisa membuka, karena ini nasabah kami. Dan berarti kan BCA kan harus sadar, nasabahnya ini lagi punya power di media. Iya dong. Nggak bisa serta-merta begitu. Berarti apa? Di sini akhirnya merugikan diri sendiri. Emang serba salah. Kalau untuk seorang Nikita Mirzani, dia berhak menuntut. Kalau menurut saya. Dia berhak. Kenapa? Contoh, tiba-tiba dia dibully di media sosial. Dia boleh marah ke BCA. Gue jadi rusak. Ya kan? Gue jadi terhina gitu. Walaupun 300 juta juga mungkin banyak yang ya kan? Tapi ya akhirnya membuat bahasa hukum kan celah ya. Jadi ada celah-celah baru. Akhirnya jadi ada korban-korban baru. Ya kalau kasus ini kita kayak Dokter Hoki, gue maksudnya baik, gue ada jadi dokter baik-baik, ya karena pas keluar sidang dibully. Nah, ini kadang-kadang itu saya sempat nonton itu waktu berantemnya para lawyer ini, karena saya ngeliat, duh kok sampai begini sih, ya kan? Kok sampai seperti ini sementara ada instrumen-instrumen yang kita bisa minta. Sebenarnya kan sama pengadilan sama jaksa, tolong dong saksi kita diamankan. Kan kita kembali, mohon maaf ya, bro. Saya kemarin waktu saya pernah ada sedikit kasus, saya minta itu kepada saya punya pengacara ya. Dia lakukan, Mas, saya nggak mau nih Mas kalau begini-begini nih, Bang, saya nggak mau Bang gini. Ada upaya-upaya karena dia yang lebih paham. Oh iya, menurut undang-undang segini kita punya hak. Menurut ini kita punya hak. Sebenarnya kembali lagi kitanya kan, kitanya yang sebagai masyarakat jangan terlalu cuek sama hukum. Kita jangan jadi ahli hukum, tapi jangan terlalu cuek aja. Belajar mulai baca-baca berita kan, itu kan suka ada tuh berita menurut KUHP sekian. Dia kan jadi paham. Oh iya, kita jangan jadi ahli ya karena, tapi jangan bodoh-bodoh juga sama dunia hukum. Kalau enggak jadi hal-hal seperti ini, jadi tontonan ya menarik. Menarik karena bagi orang nggak paham. Di Indonesia banyak orang nggak paham, jadi menarik. Tapi kalau di Indonesia, majority adalah orang-orang yang paham, itu lawakan. Setuju nggak? Kok bisa di negeri yang kita sudah paham hukum, kok masih terjadi kayak gini? Kan jadi lawak. Semua pihak jadi jelek. Untungnya di Indonesia, mayoritas, ya kita bukan saya jadi Mister So Tahu, bukanya BPS. Yang di bawah pendidikannya berapa persen, segala macam. Akhirnya jadi tontonan menarik. Kenapa? Karena tidak paham. Ya kalau ini ditayangin di negara yang paham, Bon,
Indonesia kacau ya hukum, pasti kan khawatir ke sana ya. Tapi gini Bang, kalau saya lihat dari cerita Abang nih, kelihatannya tertarik melihat permasalahan hukum, tertarik juga apa namanya dengan kasus-kasus yang apa namanya melihat ya, menonton atau mengikuti ya. Kok sepertinya ada sesuatu permasalahan hukum yang nggak pernah terjawab. Kalau saya lihat Abang nih. Oh ya. Apakah itu ada? Nah, ada. Oh ada. Ada. Oh, iya. Yang tidak terjawab itu adalah hal-hal yang saya tidak. Tapi ini saya nggak salah kan? Saya nggak salah karena saya melihat dari apa namanya dari Abang punya cerita, kok sepertinya ada sesuatu hal nih yang pengen diungkapkan gitu loh. Ya. Karena saya merasakan, saya pernah dalam setahun itu mendapatkan laporan berkali-kali berulang-ulang. Dilaporkan? Iya, dari laporan. Ya itu masalah lalu lah ya. Iya, iya. Mungkin masa kurang senang. Jadi akhirnya saya dipanggil terus. Oh ya, benar. Dipanggil itu ya nggak apa-apa. Dan saya tipikal yang nggak lari. Jadi tidak perlu 2-3 kali. Sekali saya dipanggil, saya datang. Iya. Tapi kalau ini akhirnya menjadi, ini kan itu yang saya tadi sampaikan. Saya jadi korban yang jadi dimainkan. Saya pernah dipanggil dulu di Polres Jakarta Selatan. Saya sempat menyampaikan permasalahan-masalah apa? Waktu itu saya masalah anak ya kan ya. Masalah anak. Pengambilan secara paksa. Yang memang saya tidak ada urusannya sama sana. Jadi anak saya kabur. Tapi ada putusan pengadilan kan? Enggak, belum ada putusan. Keputusan pengadilan ada. Bahwa anak hak asuh sama ibunya. Ya. Ya kan. Berjalan 4 bulan 6 bulan, anak saya kabur. Mencari perlindungan ke saya. Nah, saya dilaporkan sebagai apa? Waktu itu bukan perampasan, penculikan. Bukan penculikan juga. Yang kayak gitu lah ya bahasanya. Ya, gimana? Ibaratnya mengambil anak secara paksa lah. Yang nggak ada bukti apapun juga dan itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Memang anak-anak itu kabur. Nelfon saya ketakutan. Saya lagi di Cirebon, saya gas mobilnya, sampailah ke Jakarta tuh. Mungkin canggih, bisa 2 jam saya nyampe dari Cirebon. Saya gas, kan saya ketakutan. Yang satu umur 7 tahun, yang satu waktu itu sejak umur 15 tahun. Jadi saya ke komplek perumahannya, mereka udah nunggu di taman. Karena aku bilang, kalian di taman, jangan kemana-mana. Karena saya paranoid, kalau terjadi apa-apa di sana kan lebih masalah lagi. Sampai taman, saya bawa anak saya. Ya. Besoknya saya dilaporkan bahwa mengambil secara paksa. Tapi itu kan hak Abang. Ya, itu dia saya menyampaikan. Saya menyampaikan hak saya. Anak saya mencari perlindungan, saya lindungi. Saya sampai menyampaikan gini, sampai saya coba jadi so tahu, saya baca-baca. Padahal lebih parah ibunya anak-anak. Ternyata ada KUHP ya, atau apa pasal yang menyatakan bahwa menelantarkan anak, orang yang sudah diberikan oleh pengadilan hak asuh, tapi menelantarkan itu malah kena pidana. Iya. Itu aku sampaikan ke itu undang perlindungan Anda. Iya, perlindungan. Saya sampaikan penyidik harusnya melaporkan saya. Kenapa saya tidak melaporkan? Saya sampaikan jasa. Karena saya nggak mau rame-rame. Saya capek. Tapi proses itu selesai, Pak? Setelah 3-4 kali saya mesti datang. Selesai. Enggak sampai diproses kan? Tidak sampai restoratif. Tapi laporannya diterima? Diterima, tapi tidak sampai proses. Restoratif justice saja tidak. Nah, itu perlu evaluasi. Itu perlu evaluasi. Jadi di dalam putusan pengadilan yang agama Islam, di dalam putusan pengadilan agama, ketika hak asuh itu berada di salah satu orang tua, ke ibu atau ke bapaknya, itu ada klausul, ada dalam pertimbangan hukum itu memberikan akses, kepada orang yang memegang hak asuh anak atau hadanah ya namanya. Nah, kalau kemudian ada dilaporkan seperti itu, sebenarnya itu Abang bisa melaporkan terkait dengan menghalang-halangi
apa namanya? Kalau ini ya dia menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak. Makanya sebenarnya kembali lagi tadi harusnya kalau dulu ada pengacara kan? Ada. Nah, harusnya pengacara itu menyampaikan bahwa nggak boleh. Dan ketika dibawa, ya mungkin di waktu itu mendesak dan belum mungkin dalam kondisi apa itu anak dibawa, bukan diambil secara terpaksa. Dan itu harusnya ketika dilaporkan harusnya pihak kepolisian itu melakukan evaluasi. Betul, mungkin kata abang itu tadi jangan laporan diterima begitu aja dong, ya kan? Harusnya ditanya dulu ceritanya bagaimana kok bisa diterima laporan begitu juga. Nah sebenarnya itu masih sama-sama punya hak karena melekat, ya melekat kewajiban, melekat juga kasih sayang antara anak dengan orang tuanya, sekalipun hak asuh ke salah satu. Ya, tapi abang nggak melaporkan waktu itu? Tidak. Nggak melaporkan, karena nggak mau perpanjang lah ya. Nggak mau rame. Oh, jadi itu salah satu, makanya saya tadi lihat bang, kalau ada sesuatu hal. Yang penting saya tidak salah, waktu itu kan saya berpikir, selama saya tidak salah di hadapan hukum, saya tetap akan protek gitu, saya akan melawan terus kan. Makanya alhamdulillah itu juga 3-4 kali panggilan, ya selesai begitu aja. Tidak sempat masuk ke ranah restoratif justice. Enggak. Nah, jadi saya juga tidak dipanggil lagi. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah ada prosedur di kepolisian, mereka mungkin ada menganalisa bisa jadi itu hanya pengaduan aja. Pengaduan bukan laporan, karena berbeda bang. Kalau laporan sama pengaduan itu berbeda. Kalau pengaduan itu menyampaikan informasi ada sesuatu. Jadi itu bisa dicabut dalam waktu 3 bulan. Pengaduan. Kalau laporan memang harus di SP3, baik itu dilakukan restoratif justice atau enggak. Makanya kalau ini saya lihat mungkin itu bukan laporan mungkin Pak. Saya yang pengaduan. SP3 itu yang saya waktu dilaporkan masalah KDRT. KDRT. Nah, itu undang-undang penghapusan KDRT. Saya alhamdulillah saya dapat ya kan SP3. Itu ancamannya 15 tahun loh Bang. Iya. Makanya saya cuma gini. Kalau itu momen itu saya gunakan, kan bisa aja. Wah, saya SP3 waktu itu lagi hangat-hangatnya, saya kira wah keren kan ya. Tapi saya enggak. Saya tidak mengambil jalan. Ada salah satu dari pihak kepolisian, Mas, saya dapat surat, saya hubungi, oh ya ini benar, ya kan disimpan karena kemungkinan dibutuhkan di suatu saat. Saya bilang, ya. Mas mau umumkan segala macam, wah enggak saya nggak mau, itu lebih bagus katanya ya karena ternyata juga emang mungkin di internal saya juga jadi malu ya kan ibaratnya sama pihak-pihak itulah orang-orang yang bekerja misalnya kayak penyidik capek kan. Iya tapi jujur aja bang, abang ini kalau terkait kasus abang itu saya nggak pernah lihat di media. Memang nggak disorot ya? Memang sengaja jangan disorot? Wah, disorot lah. Apa saya yang ketinggalan beritanya kali ya? Ketinggalan. Ini nggak benar nih, nggak kasih tanda tangan. Iya. Enggak bro, itu lama. Itu kasusnya lama. Jadi lumayan hampir setengah tahun lebih. Masalah KDRT terus berubah jadi apa? KDRT apa? KDRT. Penghapusan KDRT, betul. Bukan penghapusan. Psikis. PKDRT ya? Iya, itu KDRT. Jadi kan beda tuh. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu KDRT itu nggak harus fisik. Ya. Secara psikis itu juga ada. Saya akhirnya berubah dari KDRT ke situ. Iya. Ya. Terus saya pernah ini kan cerita ya. Cerita. Saya kadang-kadang sedih. Saya penyidik nanya, Bapak pernah marah? Ya pernah. Saya pasti jujur ya kan. Padahal kalau dipikir marah, ya pernah, tapi kan saya marah pasti ada situasi kondisi yang saya emang harus marah. Tapi kan marah saya kan enggak seperti yang dilaporkan. Saya muda. Kebetulan anak saya waktu itu tuh sudah usia yang dewasa. Saya cuma bilang, minta aja keterangan dari anak saya. Nah, alhamdulillah pihak kepolisian waktu itu Polda sampai ke Polda Metro. Polda Metro Jaya. Dari Polres ke Polda Metro. Terus saya sampai dipanggil ke Kementerian PPA ya. Kementerian PPA. Perlindungan Ibu dan Anak. Ya kan? Sampai ke sana. Ada terjadi trouble di sana juga. Akhirnya Polda Metro tuh mendapatkan jawaban dari Kementerian PPA. Mungkin rekomendasi saya kurang tahu sifatnya apa.
rekomendasi. Akhirnya ada langkah yang dimana Polda Metro akan menanyakan anak. Tapi ternyata aku salut prosedurnya. Berapa mobil? 4 mobil. Penyidik-penyidik, tapi ada perempuan mereka yang udah ngerti amanah ya. Jadi anak saya dimintain keterangan tuh di rumah semuanya. Iya. Jadi diketik semua segala macam. Setelah mereka balik, Pak Atila nanti akan mendapatkan jawaban. Alhamdulillah 2 minggu atau 1 bulan kemudian saya dapat surat itu. SP3 bahwa tidak perlu dilanjutkan ya, tidak perlu dilanjutkan dan tidak terbukti gitu. Bahwa kan mudah ya, ini Bang Genu kan ibaratnya ya ini mungkin bisa jadi masukan juga, kita nggak usah benar-benarkan diri kita, menyalahkan diri kita ya, kita sewajarnya aja, maksudnya pada saat kita mengalami hal seperti ini, tapi ingat kan butuh 2 alat bukti ya, itu kan bahasa yang paling keren ya, ada saksi, ada bukti. Karena aku nggak begitu buta-buta banget, seperti tadi kembali, kita jangan terlalu buta. Iya. Akhirnya kita juga membantu saya jadi lebih, apa bahasanya, sama penyidik, saya terbuka. Ya bahasanya apa? Transparan. Ya, kooperatif. Kooperatif. Ya silakan tanya anak saya izinkan. Dan izin saya pasti saya tidak bercabang. Tiba-tiba saya kasih, saya tuntut. Mungkin ada undang-undang lain yang nggak membolehkan, kan bisa aja. Enggak, silakan gitu. Supaya jangan proses ini makan waktu, makan lelah ya kan. Bahwa kalau segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cepat. Makanya saya bilang, kenapa sih semua mesti diselesaikan sampai untuk hal-hal yang remeh-temeh? Kenapa tidak sampai restoratif justice lah? Ya kan, selesai aja. Kalau memang nggak bisa temu ya masing-masing tetap punya hak. Tapi kalau saya, segala sesuatu yang akan menjadi beban bawaan saya untuk hidup saya nggak akan ambil resiko, ya kan? Bukan tipikal saya gitu. Oh, wah semua mesti saya labrak nanti sampai meja hijau, hayo. Saya nggak. Nggak begitu. Oke Bang, memang ini ada beberapa hal menarik nih ya. Mulai dari tadi di dunia entertainment, model, politik, hukum, yang terakhir ini Bang. Kira-kira sebelum close ini Mas, sebagai close statement dari Abang, silakan. Ini close statementnya hal apa ini? Ya, apa aja pesan yang Abang sampaikan ke teman-teman artis yang sekarang? Ya terutama sebenarnya, atau tentang hukum juga boleh. Ya sebenarnya bukan tentang hukum lah. Dimarahin kita tentang. Iya boleh, nggak apa-apa. Tentang apa aja lah Bang. Advokat ini ngeri-ngeri. Ya kan? Boleh Bang. Ya kan? Silakan Bang. Ya mungkin untuk masyarakat ya kan, yang ya kita masyarakat sama-sama saya masyarakat awam, khususnya teman-teman pegiat di dunia entertainment ya, di dunia seni, bahwa kita ini adalah role model. Saya bicara sebagai mungkin sineas juga ya, sebagai orang yang hidup di dunia seni. Dari apa yang saya baca, berbentuk literatur ataupun referensi, bahwa kita sebagai orang-orang yang menjadi public figure, ada satu beban bawaan kita yang bisa menjadi resiko adalah kita seorang ikon, kita public figure. Apa yang kita katakan bisa dibenarkan oleh pihak lain, orang lain, ya kan? Atau bisa disalahkan gitu. Yang ujung-ujungnya kita menjadi kerugian. Kalau yang saya pelajari itu masalah moral. Saya nggak mau jadi guru untuk orang lain berbuat jahat. Namanya dosa bawaan, ya kan? Saya nggak mau tuh ada fitnah, nggak mau ada gibah. Gimana saya minta maafnya? Jadi kadang-kadang kita jangan ngelihat segala sesuatu tuh harafiah. Segala sesuatu tuh bisa kita hebohkan di media sosial, kita hebohkan di media manapun. Ingat, kita tidak hidup di dunia ini sendiri. Kita sebagai role model untuk saudara-saudara, teman-teman kita, ataupun secara umum adalah masyarakat di sini melihat kita. Hati-hati kita berucap, hati-hati kita bertingkah, berperilaku, karena sangat membahayakan kalau itu dibenarkan. Ya. Jadi mungkin apa yang saya ucapkan ini supaya kita terbebas dari masalah hukum. Ya kan ya.
unik hukum itu ya kan. Sementara kita kan hidup di negeri dengan payung hukum, gitu ya. Jangan sampai kita masalah, karena bisa ada kita bisa berhasil belum tentu orang, ya kan. Kasihan, membahayakan. Jadi buat teman-teman yang khususnya penggerak di dunia entertainment, jadi kita mesti lebih bisa bijaksana sebelum kita melakukan sesuatu hal ya. Jadi kita lihat, ya kita punya hak, kita mau ambil meningkatkan grafik popularitas kita dengan menempuh ini, banyak kok cara. Tapi jangan kita mempermainkan juga instrumen negara. Karena bukan mentang-mentang kita bekerja, kita bayar pajak, berarti pajak kita menggaji mereka. Tidak mentang-mentang seperti itu ya kan. Itu adalah hak dan kewajiban. Sebagaimana kita mencari rezeki, juga kita tidak mau di dalam keadaan tertindas dan teraniaya. Sama, orang bekerja pun dia mesti mencari rezeki untuk anak istri, untuk keluarga. Bukan berarti terus, wah dia gini, sama aja, kita artis juga rezeki dari Maha Kuasa, semuanya. Berdasarkan kinerja kita masing-masing. Karena itu saya sering juga lihat, wah ini polisi ini kan hamba hukum yang makan pajak. Wah, itu saya nggak pernah suka. Ya, ini pejabatnya makan pajak, enggak. Jangan subjektif, kita objektif aja ya. Lebih ke arah objektif. Kita coba, kalau kata Bang Napi dulu ada acara waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Kita jangan in the gray line. Kita mesti udah, kalau misalnya putih itu ada yang baik, kita putih ya kan. Jangan coba abu-abu atau hitam, itu ngeri lah. Ya kan. Kita jalan baik aja. Jadi untuk kita yang hidup dan sekarang mudah terpapar di media, kita mesti banyak bijaksana aja, bawa diri. Itu aja sih, Bro. Terima kasih. Sebagai close statement, bahwa mari kita saling belajar hukum, kita mencegah masalah hukum, tapi kalau ada masalah hukum, jangan lupa minta tolong didampingin oleh pengacara. Karena kenapa? Pengacara itu adalah penegak hukum yang independen. Dalam permasalahan hukum, baik dari tingkat di kepolisian sampai tingkat pengadilan, harus ada penegak hukum yang bisa mengkawal proses hukum itu sampai akhirnya mendapatkan namanya kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih banyak Bang, sudah bisa diskusi, sudah memberikan waktu untuk diskusi. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bang. Sehat. Oke Bang.